kita akan ngebahas materi terkait dengan SBMPTN ya, UTBK SBMPTN. Kalian pasti sudah tahu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, hello guys. Oke, hari ini kita akan ngebahas materi terkait dengan SBMPTN ya, UTBK SBMPTN. Kalian pasti sudah tahu semua ya bahwa UTBK itu soalnya sulit sekali ya. Untuk itu hari ini kita akan ngebahas salah satu dari subtesnya. Nah, kita akan ngebahas TPS dan salah satu subnya itu adalah pengetahuan dan pemahaman umum ya. Dan di pengetahuan dan pemahaman umum itu ada soal dengan teks yang panjang, kemudian diikuti dengan beberapa soal yang berbahasa Inggris. Nah, kita mau bahas yang bahasa Inggrisnya ya. Oke. Terkait dengan soal-soal bahasa Inggris, ya, itu adik-adik tahu bersama bahwa teksnya panjang-panjang lalu diikuti dengan beberapa pertanyaan. Kalau adik tidak tahu strateginya, maka bisa dipastikan bahwa adik akan menjawab soal ini dengan sangat lama. Dan itu akan membuang-buang waktu. Padahal kita tahu sendiri bahwa soal UTBK itu waktunya sangat terbatas. Sehingga kalian harus bisa mengerjakan soal dengan waktu yang cepat. Untuk itu, kita hari ini akan belajar bagaimana kita menyelesaikan soal-soal UTBK itu dengan cara yang smart, ya, dengan cara yang cepat, ya, dan kita dapat hasilnya bisa benar. Ya. Terkait dengan soal-soal UTBK ya, di sub bahasa Inggris, jadi soal-soal yang keluar itu sebenarnya modelnya cuma itu aja. Itu aja itu apa aja? Ya biasanya kan soal yang menanyakan terkait dengan topik, ya, topik dari sebuah teks, ya. Kemudian bisa juga soal yang menanyakan main idea of text ya, atau passage ya. Kemudian juga soal yang menanyakan terkait dengan kosakata, yaitu arti sebuah kata. Berarti ini terkait dengan sinonim ya. Kemudian berikutnya adalah soal yang menanyakan terkait dengan hubungan antar paragraf ya. Jadi paragraf 1 dan paragraf 2 misalnya, itu hubungannya bagaimana? Paragraf 3 dan 4 itu nanti hubungannya seperti apa? Gitu ya. Kemudian juga ada soal yang menanyakan terkait dengan tujuan penulis, ya, the writer's intention atau social function atau purpose of the text, ya. Itu. Kemudian juga akan ada soal yang menanyakan terkait dengan preceding paragraph. Apa itu? Yaitu teks itu yang kalian baca nantinya itu seharusnya diawali dengan paragraf yang ngebahas terkait dengan apa. Jadi paragraf sebelum teks itu kira-kira ngebahas apa? Itu ya terkait dengan preceding paragraph ya. Lalu ada juga soal terkait dengan following paragraph ya. Berarti paragraf selanjutnya. Ini kebalikan dari yang tadi saya sebutkan ya. Jadi nanti akan ada soal, ada sebuah teks ya. Kemudian soal itu akan menanyakan apa bahasan dari paragraf selanjutnya. Seperti itu. Dan masih ada soal-soal yang lainnya. Nanti kita akan bahas per masing-masingnya. Oke, untuk itu simak terus ya. Oke, yang pertama adalah soal yang menanyakan terkait dengan topik. Ya. Topik, ya. Kalau adik-adik nanti ditanyakan soal terkait dengan topik, ya. Soal yang menanyakan topik, itu bisa macam-macam. Bisa jadi langsung dikatakan what is the topic of the text, ya. Atau bisa jadi what is the text about. Atau mungkin bisa jadi dengan kata yang lain, the text is about bla bla bla, ya. Dan lain-lain sebagainya. Itu semuanya nanti menanyakan topik ya. Dan kalau ditanyakan topik, maka caranya, ya, cara cepatnya, ya, ini saya akan ngomongin cara cepat ya, smart solutionnya, ya. Jadi bagaimana kita mengatasi soal itu dengan lebih cepat dari yang biasanya. Tetapi saya ingatkan kembali kepada adik-adik bahwa dalam penguasaan bahasa Inggris itu tetap yang namanya kosakata itu sangat penting. Adik-adik tetap kalau bisa paham apa isi dari sebuah teks yang nanti akan muncul soal-soal itu ya. Untuk itu adik-adik harus tahu kosakatanya. Tapi ya ini Mas Firman akan sajikan bagaimana cara cepat ini nanti juga bisa mengatasi. Ya. Ketika kita mungkin penguasaan kosakatanya agak terbatas. Tapi perlu diketahui bahwa ketika adik-adik punya penguasaan kosakata yang bagus, itu trik ini akan sangat membantu. Kalau penguasaan kosakata kalian kurang, ya cukup-cukupan saja, ya pas-pasan saja, maka trik ini juga akan masih membantu.
Tetapi ketika penguasaan kosakata kalian sangat rendah, trik ini nanti yang akan saya berikan bisa jadi agak sulit masiannya. Oke, kita mulai dari yang pertama yaitu topik ya. Untuk menjawab soal yang menanyakan topik, yang pertama adalah ini teori dari saya ya. Yang pertama adalah kalian pastikan kalian baca kalimat-kalimat awal. Pastikan kalian baca 2 kalimat pertama dari masing-masing paragraf. Ya. Ingat 2 kalimat pertama dari masing-masing paragraf. Ya. Kemudian berikutnya, ya, langkah kalian adalah setelah kalian baca 2 kalimat pertamanya, kalian lihat mana kata-kata atau frase yang paling sering muncul. Ketika pertanyaannya adalah topik, maka pasti jawabannya dalam bentuk frase or phrase. Ya, frase. Ya. Cari kata atau frase yang paling sering muncul. Kata-kata yang sering muncul, kalian list aja dulu. Ya, kalian list dulu. Ya. Bisa jadi akan ada kata-kata yang berbeda, tetapi maksudnya sama. Mungkin bersinonim atau kata itu bisa menggantikan. Ya. Nanti kita akan coba kalian soal juga ya. Yang penting kalian tahu teorinya dulu. Ya. Oke. Kemudian ketika kalian sudah tahu ya kata-kata yang sering muncul, kalian catat apa saja. Kemudian kalian ya bisa hitung mana di antara kata-kata itu yang paling sering muncul. Ya, bisa jadi nanti di opsi A, B, C, D, E, pilihan A itu muncul ada salah satu kata yang sering muncul, itu munculnya 1 kali. Di pilihan B itu munculnya ada beberapa kata yang sering muncul, ada 2 kata. Yang di C itu ada 3 kata yang sering muncul. Ya. Maka kalau sudah seperti ini, kemungkinan besar jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Oke, nanti selengkapnya kita akan coba latihan soal dan kita akan ngebahas bagaimana sih penerapannya dalam soal seperti itu ya. Itu untuk yang pertama, yang soal menanyakan terkait dengan topik. Kemudian untuk soal berikutnya adalah soal yang menanyakan terkait dengan main idea, ya. Main idea of text, main idea of passage. Ya, ketika kita ditanya terkait dengan main idea, ini biasanya cara menjawabnya kurang lebih sama ketika kita ditanya tentang summary of the passage, ya, ringkasan, ya, ringkasan dari sebuah teks ya, main idea sama ringkasan, ya, itu nanti jawabannya hanya ada di 1 kalimat saja. Jawabannya hanya akan ada 1 kalimat dan cara yang paling gampang adalah adik-adik nanti lihat paragraf 1. Paragraf 2, 3 dan seterusnya kalian cek ya. Kemudian nanti kalian cari di opsi ya. Di opsi jawabannya A, B, C, D, E itu kalau jawabannya opsi A itu misalnya mencerminkan paragraf 1, maka itu bisa jadi jawabannya. Kalau ternyata opsi A itu ternyata ada di paragraf 2, berarti itu bukan jawabannya. Kalau ternyata opsi A itu ada di paragraf 3, berarti itu juga bukan. Ya. Lalu cara yang seperti apa, Mas? Caranya adalah yang pertama urutannya, yang namanya main idea of text atau summary itu nanti jawabannya harus yang pertama gabungan dari keseluruhan paragraf. Cari opsi yang merupakan gabungan dari seluruh paragraf. Jadi opsi itu bisa mewakili dari keseluruhan paragraf. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya tidak ada yang seperti itu, maka cari opsi yang merupakan gabungan ide dari paragraf pertama dan paragraf terakhir. Ya, pertama dan terakhir. Ya, yang merupakan gabungan dari kedua paragraf itu. Kalau misalnya itu juga tidak ada, maka cari yang mencerminkan dari paragraf 1 atau paragraf terakhir. Seperti itu ya. Sehingga nanti ketika dalam sebuah teks ya, untuk lebih cepatnya menjawab, nanti adik-adik adalah ketika kalian temui opsi A itu ternyata pilihannya ada di paragraf 1, maka mungkin itu jawabannya. Maka keep dulu. Kalau misalnya kemudian kalian lanjut di kalian lanjut di opsi B ya. Opsinya itu, kalimatnya itu mencerminkan di paragraf 2, berarti itu bukan, berarti lewati. Ya.
Kalau kemudian opsi C itu kalimatnya mencerminkan di paragraf ketiga, berarti itu juga bukan. Kalau kemudian ada yang mencerminkan itu di paragraf terakhir, bisa jadi. Berarti seperti yang tadi ya, seperti yang opsinya mencerminkan paragraf 1. Maka kalau mencerminkan paragraf 1 mungkin, mencerminkan paragraf 2 tidak, mencerminkan paragraf terakhir mungkin. Kalau kemudian ada opsi yang mencerminkan paragraf 1 dan terakhir, berarti itu lebih mungkin. Kalau sudah ada yang seperti ini, berarti yang pilihan tadi mencerminkan paragraf 1 dan terakhir enggak wis ya. Kita lihat, kita lebih memilih yang mencerminkan paragraf 1 dan terakhir. Gitu ya. Kemudian kalau ternyata ada pilihan yang itu mencerminkan dari keseluruhan paragraf, berarti itu yang lebih tepat. Gitu ya. Oke, itu soal ketika kita ditanya terkait dengan main idea of text atau thesis atau summary gitu ya. Kemudian soal berikutnya, soal yang menanyakan terkait dengan preceding paragraph ya. Jadi soal itu bisa jadi nanti ada sebuah teks, kemudian soalnya menanyakan kira-kira paragraf yang mengawalinya itu ngomongin apa. Maka cara cepatnya adalah, cara paling gampangnya adalah kalian langsung saja lihat pada paragraf pertama. Paragraf pertama. Di paragraf pertama kalian cek, kalian lihat bahasanya terkait dengan apa. Nah, kemudian maka paragraf sebelum itu yang tidak ada di situ ya. Paragraf sebelum itu pasti ngebahas topik yang sama dengan yang ada di paragraf 1 dan sifatnya lebih umum. Maka pilih opsi di ABCD itu, pilih opsi yang paling nyambung dengan paragraf 1 dan sifatnya masih umum ya. Karena paragraf 1, paragraf awalnya itu pasti lebih umum daripada paragraf berikutnya. Gitu ya. Kemudian kita lanjut ke model soal yang berikutnya. Model soal yang berikutnya adalah soal yang menanyakan terkait dengan following paragraph. Berarti teks itu nanti kira-kira akan dilanjutkan dengan paragraf yang ngomongin terkait dengan apa. Nah, bisa dilihat di opsi A, B, C, D, E. Cara gampangnya, cara cepatnya, smart solutionnya adalah kalian cari opsi yang paling nyambung dengan paragraf terakhir. Cari yang paling nyambung dengan paragraf terakhir. Gitu ya. Oke, seperti itu caranya. Berikutnya adalah soal yang menanyakan terkait dengan kosakata atau vocab. Soal itu menanyakan terkait dengan sinonim atau arti, ya, arti dari sebuah kata tertentu. Tentunya arti di sini tetap dalam bahasa Inggris ya, bukan artinya dalam bahasa Indonesia ya. Nah, caranya bagaimana? Biasanya soal seperti ini deh. Kalau kalian sudah tahu artinya, yaitu dan opsinya itu kalian tahu semuanya, itu akan gampang. Ya jelas ya, karena sudah tahu ya. Tapi kalau misalnya kalian belum tahu artinya, gak ngerti arti nih, ini artinya apa ya, gak ngerti, belum pernah nemu kata itu sebelumnya sama sekali, maka akan jadi sangat sulit. Maka apakah gak bisa disolusi? Bisa, ya bisa aja. Oke, caranya bagaimana? Kalau saya biasanya ngajari anak-anak saya, maksudnya siswa saya ya, bisa menggunakan cara kirologi. Kirologi itu apa sih mas? Kirologi itu adalah cara bagaimana kita mengetahui arti sebuah kata dengan cara ngiro-iro ya, bahasa Jawanya ngiro-ngiro, mengira-ira. Mengira-iranya bagaimana? Kalian lihat di soal, kata yang ditanyakan itu ada di paragraf berapa? Biasanya kan di soal ada keterangannya. Di dalam kurung misalnya paragraf 4 misalnya. Maka kalian langsung cus ke paragraf 4 ya. Di paragraf 4 ya, kalian lihat, kalian cari kata itu, temukan kata itu. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, maka langkah berikutnya adalah kalian baca satu kalimat secara utuh. Satu kalimatnya dibaca. Oh, ini mulai dari kalimat awal atau kalimat kedua misalnya ya, dibaca dari awal sampai selesai. Nah, kemudian kalian kira-kira konteksnya, lihat konteksnya. Kira-kira yang pas itu diartikan apa? Kalau sudah kalian kira-kira yang pas itu artinya apa? Maka lihat opsi A, B, C, dan E. Mana yang paling cocok? Begitu ya.
Itu caranya, itu namanya kirologi, itu bahasa saya tapi ya. Kalau nama kerennya sebenarnya adalah context clues. Ya. Oke, itu bagaimana kita menjawab soal terkait dengan sinonim ya, atau arti kata. Kemudian soal-soal berikutnya adalah soal yang menanyakan terkait dengan hubungan antara paragraf. Kalau hubungan antara paragraf, nanti biasanya di opsinya itu bisa jadi hubungannya cause and effect, bisa jadi juga issue and explanation. Kemudian bisa juga nanti dua-duanya ya, dua paragraf itu ngomongin hal yang sama. Berarti both paragraphs talking about bla 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 gitu ya. Atau bisa juga jadi yang lainnya. Nanti kita mungkin akan latihan soal biar pas kira-kira nanti caranya seperti apa gitu ya. Oke, berikutnya lagi deh adalah soal yang menanyakan terkait dengan informasi tertentu. Ya, jadi soal menanyakan informasi tertentu dari sebuah teks ya. Maka kalau seperti ini soal yang biasa muncul ya. Nah, ini kalian cari kata kunci dari soal tersebut. Ya. Jadi di soal itu kata kuncinya apa, kata yang penting di situ apa. Ya. Nanti cari kata itu di teks. Baca teks dengan cepat ya. Bacanya pakai tangan aja ya biar cepat ya. Tapi tetap pakai mata ya. Oke, bacanya cepat pakai tangan. Set. Cari sampai ketemu kata yang sama dengan kata kunci tersebut, atau kata yang bermakna sama, atau kata yang berhubungan dengan kata kunci tersebut. Jawabannya nanti ya ada di sekitar situ biasanya. Ya, ada di sekitar, ketika misalnya kalian temu, oh ada di sini di paragraf 2, berarti jawabannya kemungkinan ada di sekitar situ. Gitu ya. Itu biar cepat nanti seperti itu. Jadi baca soalnya dulu, lihat kata kuncinya. Kemudian berikutnya adalah soal yang menanyakan terkait dengan tujuan penulisan. Jadi penulis itu bertujuan untuk apa? Ya, the writer's intention. Ya. Maka caranya adalah adik-adik kalau yang seperti ini harus dipahami isi dari masing-masing paragraf. Ya. Usahakan kalian minimal baca minimal baca 2 kalimat pertama dari tiap-tiap paragraf. Baca seperti saya. Atau sebenarnya ketika kalian sudah ketemu dengan topiknya, maka cari yang paling berhubungan dengan topik. Jadi tujuan itu pasti berhubungan dengan topiknya, gitu ya. Oke, berikutnya lagi adalah soal yang menanyakan terkait dengan kesimpulan ya, kesimpulan dari teks tersebut. Ya, untuk mencari kesimpulan, ya ini idealnya sebenarnya kalian paham, ya tahu topiknya, kemudian paham ini isinya tadi ngomongin apa. Kalau sudah kalian paham, sebenarnya otomatis kejawab, bisa, saya yakin bisa. Tapi kalau kalian misalnya sulit, ya maka biasanya ya, ada di kalimat terakhir ya. Dan terkadang yang namanya kesimpulan itu akan diawali dengan beberapa kata ya. Seperti misalnya therefore, yang kedua so, kemudian accordingly, thus, hence, consequently, atau eventually. Eventually itu sama dengan finally ya. Mungkin ini cara mengingatnya biar gampang ya, bisa disingkat dengan T sub T coy ya. T sub T coy ya, mungkin sambil menggunakan logat Madura ya biar enak ya. Oke, kemudian adik-adik masih ada lagi soal yang biasa keluar, soal yang menanyakan tentang best restatement, yaitu soal itu nanti akan mengambil cuplikan atau mengambil beberapa kalimat dari sebuah teks yang ada ya. Kemudian dikatakan kalimat ini bisa diwakili dengan atau di restatement ya, bisa di restate dengan bla bla bla. Maka kalian pilih opsinya yang cari yang paling berhubungan dengan statement itu. Pastikan kalian tahu kata kunci dari masing-masing kalimat, dari masing-masing kata yang ada di kalimat-kalimat itu. Sehingga ketika sudah ketemu kata kuncinya apa saja, maka pastikan nanti kalian memilih opsi di antara A, B, C, D, E yang mewakili kata kunci tersebut. Gitu ya. Oke, adik-adik, untuk sementara seperti ini dulu ya. Habis ini kita akan praktek, kita akan latihan soal ya. Kita akan latihan soal menggunakan buku Primagama. Ya, kebetulan saya sudah izin dengan manajemen Primagama dan hari ini makanya saya pakai kaosnya Primagama. Ya, kebetulan saya juga ngajar ya di sini ya.
Oke, kita akan bahas soal di buku TPS. Oke, buku ini yang kita akan bahas ya. Jadi kalau ada di les di 5 kamar itu kalian untuk yang bimbel SBMPTN itu ada 2 modul, ada modul yang TPS ya, ada yang TKA, Saintek atau Sosum. Yang TPS lebih tipisan ya. Kemudian yang TKA itu tebal banget ya. Nah, cuman ini saya tunjukkan yang TPS ya. Oke, kita akan ngebahas soal ini ya. Oke adik-adik, kita langsung aja ke latihan soal. Hari ini yuk kita mulai dari soal nomor 13 dulu. Nomor 13, perhatikan adik-adik. Pertanyaannya adalah what is the topic discussed above? Oke, jadi kalau kita jawab soal itu usahakan langsung ke soalnya ya. Karena terkadang teksnya panjang, soalnya sedikit, dan kita tidak butuh untuk membaca semuanya, hanya bagian tertentu saja. Oke, lanjut. Nomor 13 kita ditanya terkait dengan topik. Sesuai dengan materi yang pernah saya sampaikan sebelumnya, ketika kita mencari topik, maka caranya yang pertama ya, itu cari atau baca 2 kalimat pertama dari masing-masing paragraf. Lalu temukan kata-kata atau frase yang paling sering muncul dari beberapa paragraf yang ada itu. Ya, di 2 kalimat pertamanya saja ya. Oke, kita mulai ya. Kita lihat mulai dari paragraf 1. Paragraf 1 di sini dikatakan almost all mammals including us have the so-called dive reflex. It triggers changes in the body such as reduced blood flow to the skin and a slower heart rate that reduces oxygen consumption. Oke, ada beberapa kata kunci yang kita harus pahami, yang kita harus dapatkan, yaitu kata mammals, kemudian kata dive reflex, lalu ada reduced blood flow, heart rate, oke, sama oxygen consumption ya. Itu mungkin beberapa kata kunci. Sekarang kita lihat di paragraf 2-nya. Paragraf kedua. But recent studies suggest that diving mammals have a degree of control. For instance, harbor porpoises slow their hearts more if they are planning to stay under longer. Oke, dari kalimat ini kita coba mana kata yang berulang dari sini dan dari paragraf sebelumnya. Ya, ada kata mammals ya. Kita tulis saja biar gampang ya. Kata mammals muncul tadi di paragraf 1 ada 1, di paragraf 2 ada 2, berarti ada 2. Kemudian ada lagi nggak kata yang muncul berulang di sini? Oke, tidak ada. Tidak ada. Sekarang kita lanjut di paragraf ketiga. When the researchers attached this device to harbor seals, they found that the peripheral blood vessels of seals started to contract well before they dived, typically around 15 seconds before and sometimes as much as 45 seconds. Oke, kata yang muncul berulang tidak kita temukan di sini ya. Oke, sekarang kita baca di paragraf keempat. The study also revealed that when seals are feeding, they don't bother to stay at the surface long enough to restore normal blood oxygen levels. The team now plans to study other animals, including humans. Oke, including humans, termasuk manusia. Berarti manusia ini kalau menurut ilmu sains di sini ya, ini manusia termasuk dikategorikan sebagai binatang ya. Oke, ya wes kita lupakan itu. Kita cek mana kata-kata yang sering muncul. Di paragraf 3 dan 4 ini ada kata, di sini ada kata study ya. Study. Study itu artinya penelitian ya. Bisa mempelajari, bisa menelitian. Kalau di sini diartikan penelitian. Oke, kata study ada lagi muncul berulang nggak? Ada 1. Di sini tidak ada. Kemudian di sini ada lagi 2. Oke, berarti ada 2. Oke, ternyata ada lagi di paragraf 2 yang tadi ya. Ada studies di sini. Ya, sama saja ini bentuk jamaknya ya. Berarti ada 3 kali muncul ya. Sekarang ada kata apa lagi yang muncul berulang? Ini ada kata seals. Seals ini muncul 1. Kemudian oke, 1 di sini di paragraf sebelumnya ada 2. Kemudian 3. Oke, ada 3. Lah, ada kata they. Ya, kita tulis dulu 3 biar nggak lupa ya. Oke, ada kata they. They itu siapa?
before they dived, sebelum mereka menyelam. Nah, they itu merujuk kepada seals. Ya, merujuk kepada seals, sehingga bisa dikatakan itu adalah kata yang sama. Sehingga kata they itu kita anggap sama dengan kata seals. Seals, anjing laut, ya. Kenapa? Karena they itu maksudnya seals, merujuk kepada kata yang sama, ya. Oke, berarti ada 4. They dive typically around 15 seconds before and sometimes as much as 45 seconds. Oke, berarti ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kemudian ada lagi kata yang sering muncul. Sepertinya itu aja ya, cuman ya. Oke, berarti kita lihat yang paling banyak muncul adalah kata seals. Berarti cari opsi di pilihan jawaban yang ada kata seals-nya. Kita cek. Yang ada kata seals adalah yang B, ya. Yang B sama D. Oke, B sama D, seals, ya. Kemudian kalau ada dua kata yang sama ya, di sini sama di sini ya, di dua opsi ya. Maka kita lihat berikutnya setelah kata seals, kata apa yang sering keluar? Ternyata kata study. Berarti cari yang ada kata seals dan study-nya. Ini ada kata research. Lah, research ini kan sama dengan study. Ya, research itu sama dengan study, sehingga ini dianggap muncul berulang, sehingga ada research sama seals. Yang di sini cuman ada kata seals saja yang berulang, sehingga jawabannya bisa dipastikan jawabannya adalah yang B. Oke, sekarang kita ngejawab soal nomor 14. Nomor 14 adalah what topic does the paragraph following the passage most likely discuss? Berarti ini following paragraph ya. Kita mencari paragraf berikutnya. Paragraf berikutnya dari teks ini kira-kira yang mana? Maka sebagaimana teori yang pernah saya sebutkan sebelumnya, mencari following paragraph itu lihat paragraf terakhir. Paragraf terakhirnya di sini. The study also revealed that when seals are feeding, they don't bother to stay at the surface long enough to restore normal blood oxygen levels. The team now plans to study other animals including humans. Oke. Dari sini kita coba cek dari opsi pilihannya. The terms about dive reflex tidak dibahas di situ. Herbopurpoisis ini ada di paragraf 2 di sini tadi. Devices used to harbor seals ini juga enggak, ya, ini ada di paragraf 3. Yang di research on other animals. Oke, ini nyambung, perhatikan ada kata animals, other animals ya. Other animals sama study. Study itu mempelajari atau meneliti, sama dengan kata research ya, penelitian ya. Lah berarti cocok. Penelitian meneliti binatang yang lain, cocok banget. Dan memang rencana untuk ke depan adalah meneliti binatang-binatang yang lain, berarti cocok ya. Sehingga jawabannya adalah yang dicentang. Oke, sudah kecentang duluan ya, sorry ya. Oke, itu nomor 14. Sekarang kita lanjut ke nomor 15. 15 pertanyaannya adalah, oke, tidak kelihatan, saya tunjukkan dulu. Nomor 15, how does paragraph 3 and 4 relate? Oke, hubungan antara paragraf. Oke, kalau hubungan antara paragraf adik-adik, biasanya pilihan jawabannya itu bisa jadi ya seperti ini. Ada yang namanya problem and solution. Oke, masalah dan solusi, masalah dan penyelesaian. Ini bukan ya, kalau kita lihat ini tadi ngomongin terkait dengan penelitian ya. Ini bukan problem dan solusi ya. Insya Allah kalau adik-adik tahu maksud dari teksnya, pasti bisa menentukan apakah ini problem dan solusi atau bukan. Insya Allah bisa. Yang B ada issue and another present the example. Ya, one states the issue, another presents the example. Oke, ini juga bukan ya. Adik-adik, kalau issue itu biasanya gandengannya adalah explanation. Isu itu apa sih? Isu itu kan sebuah berita yang belum tentu kebenarannya, atau sebuah berita yang belum terkonfirmasi. Maka itu kita sebut dengan isu. Dan ini tidak bahas itu ya. Nggak seperti itu ya. Kalau ini lihat paragraf 3 dan 4, mungkin kita bisa langsung aja biar cepat. Coba kita cek di paragraf 3. Di paragraf 3 dan 4. Paragraf 3, when the researchers attached this device to harbor seals, they found that the peripheral blood vessels of seals started to contract well, dan seterusnya.
Yang paragraf 4, the study also revealed that when seals are feeding, they don't bother to stay at the surface long enough, bla bla bla. Perhatikan, ada kata-kata the study also. Penelitian tersebut, ada kata the berarti merujuk kepada yang sebelumnya ya. Penelitian tersebut berarti penelitian yang sudah dibahas di sini ya. Also itu kan juga. Adik-adik tahu also kan ya, juga ya. Fungsi dari kata juga itu kan berarti dia menambahkan dari apa yang sudah ada di sebelumnya. Artinya berarti di paragraf sebelumnya ini ngomongin terkait dengan ini, they found, mereka mendapatkan atau mendapati bahwa mendapati dari apa? Dari penelitian. Ini kan peneliti. Ya. Dan yang paragraf berikutnya, penelitian ini juga menunjukkan, ya, juga menunjukkan. Berarti sama-sama hasil penelitian, ya. Sehingga jawabannya adalah yang mana? Jawabannya adalah yang D. Both paragraphs define the background of study. Oh, sorry, bukan ini ya. Ternyata ini ada kata define, sehingga bukan ini. Tetapi jawabannya adalah yang E. Both paragraphs discuss the research findings. Kedua paragraf itu mendiskusikan temuan penelitian. Findings itu adalah gerund dari kata find, menemukan jadi temuan penelitian. Cocok ya, sehingga jawabannya adalah yang E atau I. Gitu ya. Oke, jadi terkadang kalau soal-soal seperti ini pilihan jawabannya ada problem and solution, issue explanation, kemudian bisa jadi juga adalah cause and effect, ya.